Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, izin memperkenalkan diri, nama saya Arif Prayoga Wiraditama, NPM 2174401 dari D3 Perikanan Tangkap. Eh, saya di sini ingin menjelaskan tentang materi arus listrik, rancangan arus listrik dan dinamika perairan. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terhubung. Jadi jalur arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi paralel, seri, dan campuran. Seri adalah rangkaian yang tersusun secara berurutan tanpa adanya cabang. Paralel yang disusun berderet dan bercabang. Kalau campuran itu gabungan antara seri dan paralel. Kalau rangkaian seri itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya membutuhkan kabel pengantar, biaya membuat rangkaian lebih murah. Kalau untuk kekurangannya, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Terus nyala lampunya itu tidak terlalu terang. Untuk rangkaian paralel, kelebihan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala. Terus nyala lampu sama terang. Kekurangannya membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, terus biaya pembuatannya itu mahal. Untuk selanjutnya, pengertian dinamika air laut. Dinamika air laut adalah segala perubahan dan pergerakan yang terjadi di lautan, meliputi sinar matahari, suhu, salinitas, warna laut, dan gerakan air laut. Kalau dinamika perairan adalah pergerakan air laut yang ada di samudra, baik masa air diam ataupun berpindah tempat. Terus arus laut, gerakan air laut yang disertai dengan perpindahan massa air dari suatu tempat ke tempat lain secara horizontal. Kalau faktor penyebab terjadinya arus laut, tiupan angin, perbedaan kadar garam, perbedaan suhu, tumbukan dengan daratan. Terus di sini ada klasifikasi arus laut berdasarkan temperaturnya, yaitu ada temperatur panas dan temperatur arus dingin. Berdasarkan letaknya, arus atas yaitu arus yang bergerak di permukaan laut. Terus kalau arus bawah, arus yang bergerak di dasar laut. Manfaat arus laut untuk di dunia, mempengaruhi kondisi iklim di suatu tempat, dipertemukannya arus panas dan arus dingin, kaya akan ikan, menyebarnya berbagai jenis tumbuhan ke berbagai dunia. Arus memiliki potensial untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Terus ada gelombang laut, adalah suatu gerakan naiknya air laut yang tanpa disertai dengan perpindahan massa airnya. Ada beberapa faktor
penyebab terjadinya gelombang laut, yaitu adanya tiupan angin, gempa bumi, gravitasi bulan dan matahari, kedalaman dasar laut, dan adanya kapal yang lewat. Manfaat gelombang laut untuk kestabilan suhu dan iklim, membentuk pantai tempat adaptasinya makhluk hidup. Klasifikasi gelombang laut itu dibagi menjadi 2 tipe gelombang laut. Yang satu, gelombang laut pembangunan atau pembentuk pantai. Gelombang yang relatif kecil sehingga bisa mengendapkan material di pantai. Terus yang kedua, gelombang laut perusak pantai. Gelombang laut tinggi yang kekuatannya besar dapat sehingga mengikis daratan dan merusak pantai. Di sini ada pasang surut air laut. Adalah fenomena alam yang berupa pergerakan naik dan turunnya permukaan air laut dalam wilayah. Penyebabnya ada gravitasi bulan dan matahari, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai sini. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.